Om Swastiastu, selamat berjumpa dan menonton untuk anak-anak calon peserta didik yang akan mendaftar ke jenjang SMA atau SMK. Pada video ini, saya akan menampilkan tutorial cara mendaftar PPDB online tahun 2020 untuk tahap yang pertama. Nah, sebelum kita memulai mempraktekkan langsung, saya sampaikan terlebih dahulu untuk tampilkan terlebih dahulu jadwal pendaftaran untuk PPDB tahap yang pertama. Untuk pendaftarannya itu tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2020 yang dilakukan secara online. Yang kedua, verifikasi itu tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2020, rankingan oleh sistem tanggal 19 Juni 2020, dan pengumuman secara online itu tanggal 20 Juni 2020. Nah, untuk SMA Negeri 1 Tejakula di tahap yang pertama ini itu membuka 3 jalur, yaitu jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu, yang kedua jalur perpindahan tugas orang tua, yang ketiga adalah jalur sertifikat prestasi. Nah, untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi sudah jelas ada di sini. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan berkas yang akan diupload sesuai dengan jalur yang akan dicari. Contohnya jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Jadi berkas yang harus di-scan atau disiapkan itu adalah ini: scan ijazah, scan kartu keluarga, scan akte kelahiran, scan BPJS KIS penerima bantuan pemerintah, dan yang terakhir scan surat pernyataan orang tua atau wali. Nah, itu contohnya. Jadi dalam tutorial ini saya sudah mempersiapkan contohnya, yaitu berkas PPDB upload atas nama Gede Budi. Nah, seperti ini ada 5 berkas yang sudah disiapkan. Karena dalam tutorial ini ya, saya ambil contohnya adalah jalur afirmasi, yaitu akte kelahiran, KIS BPJS bantuan pemerintah, KK, surat keterangan lulus, dan surat pernyataan orang tua yang sudah bermaterai 6.000. Nah, semua berkas yang diupload ini nantinya ini adalah berkas-berkas asli ya, yang berformat, nantinya berkas ini adalah berformat .jpeg atau PNG dengan kapasitas maksimalnya adalah 1 MB atau 1024 KB per berkasnya. Jadi ini dipersiapkan dulu. Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai mempraktekannya ke situs atau halaman PPDB online-nya, yaitu bali.siap-ppdb.com seperti ini. Nah, karena saat ini masih belum dibuka untuk laman ini, pendaftaran di laman ini, saya gunakan akun bali.demo.siap-ppdb.com. Nah, tampilannya nanti setelah memasukkan alamat bali.siap-ppdb.com adalah seperti ini. Nah, untuk jenjang SMA itu ada jalur pendaftarannya adalah seperti ini, SMK, dan yang terakhir ini jalur nilai rapor. Nah, untuk tutorial ini saya akan ambil contoh, itu jalur pendaftaran melalui jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu. Oke, tinggal diklik saja tombol ini afirmasi. Langkah selanjutnya tinggal diklik tombol menu daftar. Oke, setelah ini pendaftaran online. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi adik-adik harus memasukkan NISN-nya. Nah, saya ambil contoh saja NISN kakak kelasnya yang sudah tergabung di SMA Negeri 1 Tejakula. Jadi seperti ini. Sekolah asal, dalam provinsi, jenis lulusannya apa, tahun lulusnya. Nah, untuk tahun lulusnya adik-adik yang baru tamat SMP itu harus memilih tahun 2020. Nah, untuk di tutorial ini saya menggunakan NISN yang tamat di tahun 2019. Oke, seperti ini. Kemudian masukkan kode keamanannya, tinggal diketik saja angkanya. Langkah selanjutnya klik tombol lanjutkan. Nah, setelah adik-adik mengklik tombol lanjutkan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagi adik-adik yang mengklik tahun lulus 2020, itu akan muncul langsung data asal sekolahnya, biodata siswa, alamat siswa adik itu sendiri. Nah, karena di dalam tutorial ini saya menggunakan tahun 2019, jadi datanya masih kosong. Jadi saya harus menginputkan terlebih dahulu. Contohnya saya ambil ini SMP Negeri 1 Tejakula. Oke, maaf. Oke. Tejakula. Oke,
Oke, seperti ini. Nama lengkapnya. Oke, masukkan saja Dede Budi. Tes kelaminnya, oke, tempat lahirnya Jakula, tanggal lahir saya sembarang saja. Kemudian alamatnya dari mana. Nah, ini untuk yang tahun 2020 tamatan atau lulusan tahun 2020 di SMP, ini nggak perlu diinput lagi biasanya. Tinggal mengecek dan mengisi bagian-bagian yang masih kosong saja. Oke, kecamatan Jakula. Oke. Nah, untuk di bagian RT RW ini kita isi saja 0 bagi yang tidak terdapat RT RW di dalam KK-nya. Kemudian masukkan nomor KK-nya. Oke, saya Semarang. Kemudian nomor ponsel orang tua. Oke, saya Semarang juga. Kemudian masukkan tanggal kartu keluarga. Ya, tanggal berapa? Contoh saya ambil. Oke, 1 Juni 2020. Oke, sesuaikan untuk nomor KK, kemudian proposal orang tua dan tanggal KK sesuai dengan aslinya atau apa adanya. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Setelah itu, langkah selanjutnya lah kita mengupload atau mengunggah berkas yang sudah disiapkan tadi. Jadi tinggal klik ini, contohnya foto KK, kemudian akte kelahiran, surat keterangan lulus, KIS BPJS, dan surat pernyataan orang tua wali. Oke, tinggal diklik untuk KK-nya, kemudian cari filenya di mana diletakkan atau disimpan. Kemudian kita tinggal pilih KK. Oke, tinggal di open. Kemudian akte kelahiran, open. Ijazah, oke, atau surat keterangan lulus. Kemudian KIS BPJS. Oke, yang terakhir adalah surat pernyataan orang tua. Nah, setelah semuanya diupload, berkas-berkasnya tinggal diklik tombol lanjutkan. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi adik-adik sekarang adalah memilih sekolah. Nah, untuk di jalur afirmasi ini, di sini dikatakan Anda atau adik dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Jadi adik-adik bisa memilih 2 sekolah. Contoh saya ambil adalah SMA Negeri 1 Jakula. Saya tambah lagi dan SMA Negeri 2 Jakula contohnya. Oke, seperti ini contohnya. Ada 2 sekolah yang bisa dipilih. Setelah mengisi sekolah atau pilihan sekolah, kita klik langsung ke tombol lanjutkan. Nah, selesai. Jadi setelah mengupload, langkah selanjutnya adik-adik tinggal mengecek data sebelum disimpan atau dikirim. Oke, seperti ini. Dicek datanya sudah benar, tinggal mengklik tombol setuju dan klik lanjutkan. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk proses pendaftaran sudah selesai. Langkah yang terakhir adalah adik-adik tinggal mencetak bukti ajuan pendaftaran. Tinggal mengklik tombol ini, kemudian tinggal kalau mau di print silakan di print, kalau mau disimpan silakan disimpan atau di save as. Baik, sekian. Kalau sudah selesai tinggal ditutup. Oke. Artinya kalau sudah kembali seperti ini tampilannya, jadi adik-adik sudah berhasil melakukan pendaftaran online PPDB tahun 2020. Baik, sekian tutorial di video ini terkait tentang cara pendaftaran PPDB online tahun 2020 pada tahap yang pertama. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.